PNS atau mungkin P3K saja yang dipanggil. Banyak sekali dari teman-teman jenjang PAUD yang berada di sekolah swasta ini juga terpanggil, teman-teman. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah terpanggil PPG dalam jabatan angkatan 3 setelah kita melakukan konfirmasi. Saat ini sudah muncul ya, yaitu untuk kita itu mengunduh materi pembelajaran mandiri. Untuk materi pembelajaran mandiri di sini ukurannya itu terdapat 70,97 MB, teman-teman. Mungkin saja banyak sekali teman-teman mengapa bertanya, yaitu mengapa kita nggak terpanggil PPG saat ini. Pada video ini kita akan menyajikan update informasi sebagai contoh, yaitu telah rilis daftar nama peserta PPG dalam jabatan angkatan 3. Nah, di sini nanti kita akan bisa melihat sebenarnya kita itu terpanggil ataukah tidak. Kemudian kita sudah berkonfirmasi ataukah tidak, bersedia ataukah tidaknya. Nah, kemudian kita juga akan mengetahui secara gamblang di daerah masing-masing mengapa kita tidak terpanggil dan mengapa teman saya ini terpanggil, serta bagaimanakah peluang peserta utama maupun juga cadangan di PPG dalam jabatan angkatan 3 2023 ini. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sebelumnya telah rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek, yaitu terkait tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Nah, bagi teman-teman yang ketika login ke akun SIM PKB menggunakan ppg kemdikbud.go.id maupun juga ketika belajar kemdikbud.go.id, maka segera melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, di sini teman-teman untuk melakukan konfirmasi kesediaan waktunya cukup terbatas, yang dimulai dari tanggal 3 sampai dengan nanti maksimal tanggal 8 November tahun 2023. Nah, setelah ini nanti teman-teman di tanggal 10 itu mengecek yaitu hasil penetapan calon mahasiswa. Untuk nantinya kita gunakan ada beberapa berkas yang nanti kita unduh ketika penetapan, yaitu lapor diri ya, untuk keperluan lapor diri yang dilaksanakan tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 November 2023. Namun di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya mengapa ini kita tidak terpanggil gitu ya. Selain kita itu bisa melihat yaitu di akun kita masing-masing apakah kita terpanggil ataukah tidak. Yang mana kalau misalkan kita terpanggil, otomatis teman-teman ketika login ke akun SSCSN mendapatkan notifikasi untuk melakukan konfirmasi pernyataan kesediaan. Kalau misalkan kita login ke akun SSCSN tampilannya masih saja seperti ini, tidak ada notifikasi menu pop-up untuk melakukan konfirmasi kesediaan, berarti kita tidak dipanggil PPG di tahun ini, teman-teman. Kemudian teman-teman mungkin ini ingin bertanya, yaitu mengapa teman saya terpanggil dan juga saya tidak terpanggil. Di manakah kita bisa mengetahui daftar nama yang dipanggil dan juga yang tidak terpanggil? Dan di sini kita ada sajikan yaitu salah satu contoh ya, contoh salah satu data di sebuah daerah yang mana di sini berisikan yaitu daftar nama yang terpanggil PPG di angkatan 3, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan saya lihat ini dalam salah satu kabupaten ya, ini adalah di kabupaten saya ini, yang mana di sini di Provinsi Jawa Timur ini adalah daftar nama yang terpanggil PPG di angkatan 3. Kemudian di sini kalau misalkan saya lihat ini adalah dalam satu kabupaten itu jumlahnya berapa. Ini mulai dari nomor 1, kemudian kita cek yaitu total yang terpanggil untuk konfirmasi itu ada sekitar 156, teman-teman. Jadi ada 156 peserta yang dipanggil PPG dalam jabatan di angkatan 3. Kemudian yang dipanggil itu dasarnya apa? Kalau misalkan kita cek ya di sini, inilah untuk daftar namanya, kemudian nomor UKG-nya ada di sini, kemudian inilah nomor HP, kemudian nama sekolah. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini adalah belum tentu dari guru sekolah negeri, dari PNS atau mungkin P3K saja yang dipanggil. Banyak sekali dari teman-teman jenjang PAUD yang berada di sekolah swasta ini juga terpanggil, teman-teman. Kemudian di sini adalah status kesediaan, inilah yang sudah bersedia ya. Ini adalah status kesediaan yang sudah bersedia. Nah, bagi teman-teman yang namanya itu terdaftar terlampir sebagai peserta yang dipanggil PPG, ini harus segera bersedia
login ke akun masing-masing, kemudian klik bersedia. Jangan sampai lebih dari tanggal 8 November ya. Kemudian untuk waktu isi ini terbaca. Kemudian untuk kode bidang studi PPG, kemudian ini adalah untuk bidang studi PPG-nya. Selanjutnya di sini ini adalah untuk LPTK. Jadi LPTK ini diacak teman-teman. Jadi dikarenakan untuk di sini kita PPG-nya nanti tetap daring. Untuk yang dalam jabatan itu adalah penempatan kita, entah itu di Universitas Negeri Manado atau mungkin juga Universitas Muhammadiyah Surakarta, Makassar, Jogja, atau mungkin ada yang Surabaya juga. Maka di sini nggak masalah ya, kita ikuti saja dikarenakan nanti seluruhnya itu daring teman-teman. Ini banyak juga yang di Universitas PGRI Madiun. Kemudian untuk status di sini ada yang statusnya itu utama, kemudian ada juga yang status cadangan. Nah, tentunya untuk teman-teman yang status utama nanti akan diutamakan untuk berangkat. Nah, peserta cadangan jangan lupa teman-teman yang peserta cadangan ini juga harus melakukan konfirmasi kesediaan ya, karena fungsi dari peserta cadangan ini nanti akan berangkat menggantikan peserta utama jika peserta utama itu tidak login ke SIM PKB dan tidak melakukan konfirmasi, atau mereka melakukan konfirmasi tapi konfirmasinya itu tidak bersedia, maka peserta cadangan inilah nanti yang akan diberangkatkan teman. Nah, di sini untuk peserta cadangan ini cukup banyak juga. Ini adalah cadangan, ini utama, cadangan. Nah, di masing-masing prodi atau program bidang studi PPG otomatis di sini akan disediakan yaitu peserta cadangan ya, yang nanti akan digunakan untuk menggantikan peserta utama yang tidak bersedia atau tidak login ke akun SIM PKB untuk melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, kemudian di sini dasar dari penentuan yaitu mengapa kawan kita berangkat dan juga kita nggak berangkat. Ini faktornya apa? Nah, apakah dari hasil seleksi akademik? Nah, banyak juga teman-teman yang tidak lulus seleksi akademik di tahun-tahun sebelumnya, namun ini terpanggil teman-teman. Untuk data yang dipanggil seperti ini tentunya adalah yang memiliki akses itu adalah dari operator dinas pendidikan ya, dan juga dari LPMP. Ini yang mana plottingnya itu berasal dari Kemdikbudristek teman-teman. Kemudian kita cukup mengetahui kita lulus atau enggak saja, dan kita itu dapat panggilan atau enggak yaitu di akun SIM PKB masing-masing. Ya, jelas di sini teman-teman silahkan dipantau saja untuk di akun SIM PKB-nya, yaitu setelah di sini kita melakukan konfirmasi kesediaan, maka berikutnya nanti kita akan penetapan calon mahasiswa PPG. Nah, di sini nanti konfirmasi kesediaan ini adalah dimulai tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 November 2023. Ini konfirmasi. Setelah itu nanti penetapan calon peserta ini tanggal 10 November ya. Ini adalah 10 November penetapan. Setelah itu nanti lapor diri. Nah, lapor diri tanggal 11 sampai dengan 14 November ini. Setelah itu nanti teman-teman mengikuti perkuliahan PPG yang dimulai dari orientasi mahasiswa ya, tanggal 15 November. Jadi teman-teman mulai pertengahan bulan ini, di bulan November ini teman-teman sudah mengikuti PPG ya, kuliah PPG. Kemudian untuk UKM PPG di sini nanti menyusul ya jadwalnya, namun nggak akan jauh biasanya waktunya, yaitu dari pelaksanaan PPG yang daring dari tanggal 5 Februari. Nah, ini kemudian untuk dasar penentuan itu dari mana? Apakah dari yang lulus pretest atau tidak, atau usia? Kalau misalkan kita ingat kembali rangkuman dari siaran pers dulunya dari Dirjen PPG, itu adalah untuk pemanggilan PPG itu diperuntukkan bagi teman-teman yang didahulukan ya, didahulukan TMT 2005 sampai 2015, kemudian lewat jalur afirmasi ini. Namun di sini tidak seluruhnya. Kemudian guru yang sudah lulus pretest PPG antara tahun-tahun ini yang antri dan belum mendapatkan pemanggilan. Kemudian juga guru yang sudah lulus pendidikan guru penggerak dapat sertifikat guru penggerak, ini juga terpanggil banyak juga. Kemudian peserta sasaran kategori A maupun B di tahun 2023 ini tentunya sesuai dengan kuota setiap wilayah dan juga bidang studi yang dibutuhkan dengan ketersediaan di LPTK ya. Kemudian usia 50 plus ini juga didahulukan. Jadi teman-teman dipantau terus sampai tanggal 8 November, siapa tahu nanti kita dapat panggilan ya. Ini dasar penentuannya itu adalah seperti ini, dan semoga semua teman-teman nanti setelah dicek berkala ini bisa terpanggil PPG dalam jabatan.